Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah-jemaah rahimakumullah. Negeri kita yang tercinta ini sedang di dalam persoalan sebenarnya. Ketika mereka berjalan di dalam kehidupan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa susah mendapatkan keadilan, susah untuk mendapatkan pemerataan, susah mendapatkan yang namanya kesetaraan di dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap beberapa orang, dan mereka yang tertangkap adalah tempat mengadu terakhir di negeri yang kita cintai ini adalah orang-orang yang mereka bekerja di Mahkamah Agung dan orang-orang yang mereka berpredikat sebagai hakim agung. Tempat orang terakhir meminta fatwa, tempat orang terakhir untuk meminta keadilan. Tapi apa yang terjadi kita lihat, mereka terjaring operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Ini patut menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa hal seperti itu masih terjadi di negeri yang kita cintai? Padahal hakim adalah tempat, adalah orang yang seharusnya menduduki tempat yang sangat penting di dalam Islam. Dan tak seboleh sembarang orang kita menunjuk seorang hakim untuk mencari keadilan, menegakkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Wa iza hakamtum bainan nas, dan jika mereka menghukumi kalian atau jika kalian menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kalian menghukuminya dengan adil. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan terutama kepada hakim, terutama kepada orang yang mengambil keputusan. Hendaklah mereka berhukum dengan adil. Tapi sebelum mereka bisa berhukum dengan adil, Allah meminta kepada kita bersama, hendaklah menyerahkan urusan itu kepada ahlinya. Jangan sampai kita menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Jadi kalau urusan tak kita serahkan kepada ahlinya, beginilah kondisi yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Bahkan Rasulullah SAW mensifati para hakim ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? La qudatu salasatun, qadi itu ada 3 macam, kata Rasulullah SAW. Isnani finnar, 2 qadi itu atau hakim itu di neraka. Wa wahidun fil jannah, dan hanya 1 hakim itu di surga. Apa kata Nabi SAW? Rajulun alimul haqqu, seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran. Faqadha bihi, kemudian dia menetapkan perkara sesuai dengan ilmu yang benar itu. Fahuwa fil jannah, maka dia ada di dalam surga. Maka seorang hakim kaum muslimin, sedang jamaah rahimakumullah, ketika dia memahami kebenaran, apa yang disebut dengan kebenaran? Al-haqqu mir rabbih, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khairu ma khairu syar'u, yang baik itu adalah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hakim memahami suatu kebenaran, memahami hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan fahuwa fil jannah, maka dia ada di dalam surga. Wa rajulun qada linnas ala jahlin,
Dan seorang hakim ketika dia memutuskan di antara manusia ala jahlin berdasarkan kebodohannya, fahuwa finnar, maka dia ada di dalam neraka. Dia bodoh dengan hukum Allah, dia tak paham dengan hukum Allah, kemudian dia memutuskan perkara sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh manusia, sesuai dengan apa yang dibuat oleh manusia, maka Allah Rasul mengatakan fahuwa finnar. Wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Kemudian yang ketiga adalah hakim yang berlaku curang saat memberikan putusan, maka ia ada di dalam neraka. Maka muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah kondisi para hakim. Maka di zaman dahulu para sahabat atau orang-orang soleh atau orang-orang yang bertakwa, mereka mengatakan mestinya hari-hari seorang hakim itu hanya terbagi dua. Sehari mereka di pengadilan dan sehari lagi ia habiskan untuk menangisi dirinya. Sehari dia di pengadilan memutuskan perkara di antara manusia, dan sehari lagi hendaknya dia menangisi dirinya. Apakah yang dia putuskan sudah sesuai dengan kebenaran? Kalau tidak, siap-siaplah kaki mereka ada di dalam neraka. Oleh karena itu banyak para salafus soleh, orang-orang hebat, para imam mujtahidin, ketika mereka diminta menjadi hakim mereka tak mau. Kita mendengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia diminta untuk menjadi hakim, dia tidak mau. Tidak mau dia menjadi hakim, sehingga dia ditangkap, dipenjarakan dan dihukum ketika dia diperintah untuk mau menjadi hakim. Kenapa? Karena dia sangat khawatir untuk menjadi hakim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam Islam ada beberapa tuntunan yang perlu kita pahami. Yang pertama, jabatan hakim harusnya diisi oleh orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita berikan jabatan hakim kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dari sejarah perjalanan hidupnya. Apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia buat, apa yang dia lakukan semenjak zaman sekolahnya. Jangan-jangan dia dulu kuliah nyogok, jangan-jangan dulu dia tamat kuliah juga nyogok, sehingga ketika dia menjadi hakim, maka perilakunya tidak akan berbeda dengan itu. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, siapa saja yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia menyerahkan urusan kepada seseorang karena kecintaan dan kekerabatan di antara keduanya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum mukmin. Oleh karena itu siapapun yang menjadi pejabat hari ini, ketika mereka mengangkat hakim, mengangkat orang yang akan memutuskan perkara, betul-betul dilihatlah. Jangan dilihat dari segi kedekatan, jangan dilihat dari segi kekerabatan, jangan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan kepada kita, ketika kita mengangkat saudara kita, padahal dia tidak punya kemampuan, maka itu sama dengan mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati kaum mukmin. Yang kedua, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Islam hakim hanya mengadili dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hukum yang lain, bukan dengan hukum buatan manusia. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara kalian dengan apa yang Allah telah turunkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan apa yang Allah telah turunkan sebagai orang yang tidak beriman. Sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala wa rabbika, maka demi Tuhan engkau, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Artinya kita adalah sebagai pemutus perkara, hendaklah berpatukan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi ketika ada perselisihan, ketika ada perdebatan, ketika ada tindak pidana, maka kita harus berhakim, memutuskan perkara sesuai dengan apa yang Allah telah turunkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah telah ajarkan. Kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna, sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam Islam dikatakan bahwa hakim diwajibkan menerapkan hukum secara adil sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Antahkuma bil adil, hendaklah mereka berhukum dengan adil.
Berhukum dengan adil maknanya apa? Sesuai dengan perintah Allah. Karena yang adil itu hanya perintah Allah. Kalau hukum buatan manusia kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa bagusnya hukum yang dibuat oleh manusia, itu pasti dibumbui oleh sesuatu yang disukai oleh manusia, dan itu akan merusak manusia yang lain. Ketika manusia membuat peraturan, pasti ada sesuatu yang ingin dia dapatkan di dalam peraturan itu. Mau bikin peraturan apa saja. Contoh sederhana, peraturan umpamanya subsidi hari ini. Ketika negara ingin mensubsidi hari ini, merubah gas menjadi kompor listrik, itu pasti ada sesuatu di dalamnya, ada keuntungan di dalamnya. Siapa yang akan untung? Tentu para pemilik kompor listrik, itu sudah pasti. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita serahkan hukum kepada yang dibuat oleh manusia, pasti tidak adil. Tapi kalau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti adilnya. Antahkuma bil adil, hendaklah kalian berhukum dengan adil. Adil artinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini yang sangat penting adalah seorang kepala negara, seorang penguasa hendaklah senantiasa memperhatikan para hakim, memperhatikan bagaimana mereka hidup, bagaimana harta mereka sebelum menjadi hakim, dan bagaimana harta mereka setelah menjadi hakim. Dan itu bukan hanya bagi hakim, bagi seluruh pejabat negara, bagi seluruh pegawai negara, itu harusnya diminta datanya. Kalau hari ini kita sudah tahu, ada data diminta oleh laporan harta kekayaan negara hari ini, dan setelah dia menjabat hendaklah dihitung kembali harta kekayaannya. Kalau terjadi perbedaan yang sangat mencolok, yang tak mungkin dia dapatkan sesuai dengan pekerjaan mereka, maka harta itu harus disita oleh negara. Sebagaimana kita lihat hari ini, ketika Gubernur Papua hari ini punya uang 500 miliar untuk berjudi, ini luar biasa. Uang dari mana? Dia harus bisa membuktikan dari mana uang itu. Itu pembuktian terbalik kalau dalam Islam. Disuruh dia membuktikan, kamu punya uang sekarang hari ini segini, dapat uang dari mana? Silakan buktikan. Oleh karena itu kita kaum muslimin, pengawasan oleh negara luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia pernah menyita harta seorang pejabat negara di Irak, Abu Bakrah namanya. Dia punya kekayaan lebih dari 10.000 dinar, dan itu dikerakui oleh Umar bin Khattab karena saudaranya Abu Bakrah itu bekerja di Baitul Mal kaum muslimin. Dia punya uang 10.000 dinar. Kalau hari ini kita hitung uang 10.000 dinar, lebih kurang 40 miliar banyaknya. Sehingga oleh karena itu Umar mengkerakui hartanya, maka Umar menyita separuh dari harta Abu Bakrah itu. Begitulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jemaah Jumat rahimakumullah, untuk bisa mendapatkan keadilan hanya di dalam Islam. Oleh karena itu mari kita pelajari Islam lagi dengan benar. Bagaimana Islam mengatur kehidupan kita. Islam tidak hanya mengatur hubungan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, mulai urusan individu kita, urusan bermasyarakat kita, bahkan urusan bernegara kita. Oleh karena itu kita harus belajar kembali dan menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.